X1, yaitu pada garis G, P X1, Y1, Z1 pada garis G. Kalau di bidang itu X1, Y1, karena di ruang itu X1, Y1, Z1. Ya, di ruang itu pada garis G. Kemudian garis G ini sejajar dengan vektor U, A, B, C. Jadi konsepnya sama dengan di bidang. Tapi ini di ruang. Jadi di dimensi 3. Ya, A, B, C. Nah, saya mau mencari rumus persamaan garis yang melalui titik P dengan vektor arahnya A, B, C. Kemarin kalian juga sudah kerjakan ini. Saya ambil titik R, X1, X, X, Y, Z, sembarang titik di bidang. Kalau dia berada di sembarang titik di bidang, gitu ya, kan bisa di mana saja ya R-nya. Maka saya punya garis PR, vektor PR sejajar dengan vektor U. Berarti dia kelipatan. Maka saya punya X, Y, Z, min X1, Y1, 1, T, A, B, C. Nah, X min X1, min Y min Y1, Z min Z1 sama dengan TA, TB, TC. X min X1 TA, Y min Y1 TB, Z min Z1 TC. Nah, ini adalah persamaan garis dalam bentuk simetrik ya. Jadi persamaan garis dalam yang melalui titik P X1, Y1, ZE dengan vektor arahnya U itu dalam bentuk simetrik. Ini dia persamaannya ya. Oke. Sama kayak kemarin, X sama dengan X1 tambah TA, Y sama dengan Y1 tambah TB, Z sama dengan Z1 tambah TC, sehingga di antara min T hingga sampai T hingga. Nah, persamaan garis tersebut bisa saya tulis dalam bentuk parametrik kemarin. Nah, seperti ini. Sama dengan yang lain. Ya. Kan kalau kita tulis, jadi X min X1 per A sama dengan T, Y min Y1 per B sama dengan T, Z min Z1 per C sama dengan T, maka kita peroleh bentuk simetriknya X min X1 per A, Y min Y1 per B, Z min Z1 per C. Ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Tentukan persamaan garis dalam bentuk simetrik yang melewati titik A 2, min 3,4 dengan vektor arah U 7, min 1,2. Jadi persamaan garis yang melalui titik A 2, min 3,4 dengan vektor arah U 7, min 1,2 karena dia mintanya bentuk simetrik. Itu ya, yang simetrik ini ya. Bentar ya, saya lihat. Jadi lupa saya. Nah, ini salah ya. Ini dalam bentuk apa salah ya? Dalam bentuk parametrik ya. Ini yang namanya yang begini dalam bentuk parametrik ya. Yang dalam bentuk simetrik seperti ini ya. Maaf. Yang dalam bentuk parametrik ini nih ya. Yang bentuk simetrik ini. Nah, ini minta bentuk dalam bentuk simetrik, maka saya dapat X min X1 per A, jadi X min 2 per 7 sama dengan Y plus 3 per min 1 sama dengan Z plus min 4 per 2. Ya. Maaf, tadi saya salah lihat. Jadi ini dalam bentuk parametrik, ya. Yang ini dalam bentuk simetrik. Gitu ya. Nah, sekarang tentukan persamaan garis yang melalui dua titik nih. R 3,4,7 dan S min 3, min 2,4. Kita lihat ya. Jadi kalau anotasinya ada ya. Punya garis. Ada titik R di sini. Dan juga saya punya titik S di sini. Berarti kan saya bisa bikin vektor arah ya.
Vektornya vektor RS sebenarnya ya, kalau kita lihat. Atau bisa juga, ya kan, vektornya vektor RS. Vektor RS ini adalah vektor arah dari garis yang ditanyakan. Gitu, ya. Gambarnya seperti itu. Nah, kita lihat di sini, maka saya vektor garis RS itu tinggal kita kurangi, ya, jadi min 3 dikurang 3, min 2 dikurang 4, 4, min 4 dikurang 7, saya dapat min 6, min 6, min 3. Jadi persamaan garis, karena ini tidak diminta simetrik atau parametrik, yaitu persamaan garis yang melalui R, R-nya salah satu. Boleh nggak Bu ambil S? Boleh. Nah, R 3,4,7 dengan vektor arah RS, min 6, min 6, min 3 adalah ini. DX sama dengan 3 ditambah min 6T. Karena di sini tadi plus ya. Ya. Kemudian 4 ditambah min 6T, Z sama dengan 7 di min 3T. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, nomor 3 mah enggak? Contohnya, tentukan vektor arah garis yang sejajar garis ini. Silakan. Berapa vektor arah garis yang sejajar garis ini? Silakan siapa? Ini ada garisnya. Ini garis L. Nah, ada vektor arahnya. Dari vektor arah. Ayo cepat. Dari vektor arah yang sejajar garis L. Ini vektor U. Oke, silakan. Vektor arahnya berapa? Vektor arahnya itu 3, min 1, dan min 2 ya, Bu? Iya, bentar ya. Kan kayak ini sama dengan yang kemarin. Kurang ya, ini saya hapus ya. Saya hapus. Nih, vektor arahnya mana? Nih, teman ya. Kalau saya punya persamaan begini, X1, Y1, Z, Y1, vektor arahnya A, B, C. Ini X sama dengan X1 tambah TA, Y sama dengan Y1 tambah TB, Z sama dengan Z1 tambah TC, maka vektor arahnya adalah A, B, C. Ya, sekarang kamu lihat ini. Vektor arahnya mana? Nih, vektor arahnya yang mana jadinya? Ini bukan vektor arahnya? 3, min 1, min 2, Ibu. Ya, vektor Tadi arah. berdasarkan apa rumus persamaan parametrik tadi, Ibu. Ya, betul. Vektor arah U ya, sama dengan 3, min 1, min 2. Sudah paham ya? Recording in Betul. progress. Nah, gini, saya latihan soal dulu. Aduh. Nomor 4. Tunjukkan garis ini dan garis ini tegak lurus. Ini ada garis nih. Ini garis L ya. Ini garis ini, garis G. Tegak lurus. Nah, kamu lihat ini vektor arah L ya. Yang ini vektor arah G.
Apa yang bisa kamu simpulkan? Dua garis ini tegak lurus dari soal ini, maka halo, lihat gambar. Vektor L dikali vektor G sama dengan 0, Ibu. Dot. Ya. Jadi kalau dua garis ini tegak lurus, maka kedua vektornya itu tegak lurus. Gitu ya. Dia dikatakan tegak lurus jika apa namanya UL dot UG sama dengan, ya, silakan bikin. Silakan. Dikata-katain ya, kan udah bisa kemarin. Ya, bikin dulu siapa? Ini saya ambil nih, kopi nih sama saya. Ini kopi ya. Saya kopi juga nih. Ayo. Nih. Apa? G. Nih. Dari H. Saya buat aja G sama H. Nah, di sini kamu bisa tuliskan. Maka UG sama dengan berapa nih? Kamu cari berapa, Mbak? Min 1, 2, sama 1, Ibu. Oke. Yang 1, 2, yang lain ikut ya. Sama 1. Terus yang ini, Itu vektor akarnya maka UH-nya dengan 1,5 dan 0, Ibu. saya tulis gini ya. Saya nggak pakai sama berapa? 0. Oke. Nah, sekarang garis G, tegak lurus, belum, tunjukkan garis G tegak lurus. Kamu buatkan aja, menunjukkan garis tegak lurus, garis G, garis G, tegak lurus. Yang lain perhatiin ya. Garis A, maka UG-nya juga tegak lurus ya. Tegak lurus dengan UH. Gitu kan? Ini saya buat miring. Karena saya nggak bisa ini ya. B, miring. Biasanya miring kan ya. Nah, kita akan tunjukkan kalau gitu ya. Kita lihat tegak lurus. Sekarang kalau UG, ini saya buat aja nih. Nah, UG ya. Bukan kali ya, dot ya. Saya buat ini ya. Nah, saya punya berapa? Dengan masukin sini ya. Ya.
Menengah berapa? Ayo silakan. Min 1 dikali ditambah 1. Min 1 ditambah 1. Min 1 dikali 1. Oh, min 1 kali 1. Oke. Lalu ditambah 2 dikali 1/2. 1/2 tambah 1 dikali 0. oh, sama dengan Min 1. Min 1 kali 1 min 1 plus 2 dikali 1/2 itu plus 1 plus 0. 1 kali 0, 0. Sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. ya. No. Mhm. Ini saya tambahin di sini ya. Akan ditunjukkan UG tegak lurus dari ini ya. Ini saya tambahin kata-katanya akan ditunjukkan ya. Di UG tegak lurus nih. Simpulkan garis G tegak lurus dan garis Oke. Oke. Paham ya? Kalau yang lain paham ya? Paham, Jadi Ibu. kamu pakai gambar. Paham, Bu. Nanti kalau besok saya ujian bisa ya. Saya pengennya kuis ya kapan kuis. Nah sekarang ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik ini. Ini udah pernah nih. Di garis di bidang. Saya punya garis. Nah. Dia melalui titik P. 1,2,7. Udah. Dia sejajar dengan garis G. Garis G punya vektor UG. Dia juga punya vektor UL kan. Nah, garis L punya melalui titik. Tapi ininya belum ada, berarti ini dicari. Ayo, semua bisa. Seperti kemarin. Bisa. Menit ya. Sama satu lagi nih yang di bawah. Tolong lagi nih. Tentukan persamaan garis yang melalui garis titik min 1,3, min 4 dan tegak lurus dengan garis ini. Jadi saya punya garis, ini vektor, ini garis L, ini vektor L, gitu ya. Nah ini dia nih, titik Q. Nah kalau kita lihat garis L itu tegak lurus dengan garis yang ini. Jadi kita lihat ya. Ini saya punya garis G, ini saya punya garis L, ini ada vektor. Ini garis L. Nah, yang ini dulu aja, yang nomor 5. Nanti saya ajarin yang nomor di bawahnya. Kondisi yang nomor, nomor soal yang di bawahnya ini garis L, ini UL. Tapi garis L ini tegak lurus dengan garis G dan L. Dia punya UG nih di sini. Jadi kalau kamu konsep aljabar linearnya bisa, paham, kamu bisa nih kerjain. Ini bukan UL, maaf. Kamu coba aja deh dulu. Lihat. Nih, kondisi yang nomor di atas dengan yang di bawah. Tolong saya kerjain 10 menit ya. Ibu, saya mau nomor 5, Bu. Ya, nanti 10 menit, Mbak. 10 menit sambil kerjain yang kedua ya, Mbak.
Baik, Ibu.
sudah? Halo, Ibu mau tanya, boleh? yang contoh 5 kedua tuh kita tunjukin dulu ya Bu, dia tegak lurus atau enggak ya Bu? Enggak, caranya gini. Kamu pernah dapat kan ya waktu perkalian vektor. Coba deh. Ini saya tunjukin ya. Kamu kan waktu kamu pernah kan waktu kamu dapat vektor ya. Perkalian vektor ini ada vektor U gitu ya kali vektor V. Itu dapatnya vektor W ya. Kamu ingat nggak nih waktu perkalian vektor? Jadi kalau vektor U ini kamu dapat vektor ini kamu V, kamu kaliin, kamu akan dapat vektor W nih. Jadi hasil perkalian dua vektor U dan V adalah vektor W. Vektor W ini kondisinya itu tegak lurus antara U dan V. Ingat nggak? Dulu kamu pernah disuruh ini nih, buktiin nih di soalnya aljabar linear di Anton. Kamu apa namanya kali ya ini. Kamu kaliin, kamu dotin dengan W, itu sama dengan 0. Tuh. Ulang lagi ya, saya ingatkan aljabar linearnya ya. Ini ada vektor U kali vektor V sama dengan W. Nah, kondisi W ini gimana? Ini vektor U dan vektor V. Maka akan dapat suatu vektor yang tegak lurus terhadap U dan tegak lurus terhadap V. Udah ya? Seperti ini. Ini konsepnya nih waktu di aljabar ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang nomor 2. Ini ada vektor G, ini ada vektor H. Sekarang kondisinya, ini vektor L-nya, ini garis L-nya ini tegak lurus terhadap G dan H. Berarti kan UL-nya di sini nih, Mbak. UL-nya itu vektor arah UL kan ke sana. Nah, kalau kita lihat, saya kan butuhnya vektor UL ya. Vektor UL nggak dapat. Maka untuk dapatkan vektor UL, jadi vektor arah garis G dikali dengan vektor arah garis H dapat UL. Gitu. Paham nggak ini konsepnya? Sama kayak nomor 1 Bu. Yang nomor 1 boleh, kalau nomor 1 kan langsung tinggal diambil. Yang nomor 2 ini perlu dikalikan ya. Ini boleh saya hapus ya. Nomor 1 boleh, silakan. Bisa saya hapus dulu nih. Saya mau nanya Bu, Boleh. Aduh. kan UG-nya itu -2, 1, -1 ya Bu? UG yang mana yang di bawah ini ya? Iya Bu. UG-nya itu -2, 1, -1. 1. Ya, Nah, UH-nya -1, 0, -7. -1, 0, -7. Iya, betul. Nah, berarti UL-nya 2, 0, 7. UL-nya itu kan sama dengan kan UG kali UH. Gitu kan? Iya Bu, itu setelah dikali. Ya, setelah dikali. Kamu kan dapat nih. Kalau saya sih biasanya nulis caranya nyarinya gampang ya. Gitu nih. Bentar. Kamu kan bisa cari tuh. Bentar dulu, bentar. Hapus dulu. Oh. 1, -1 gitu ya. -1, 0, -1. Kalau saya udah nggak ngapalin nih. Saya pindahin dia. Nah, gitu tuh. Kalau saya. Yang ini nih, yang ke baris yang terakhir yang -2, -1 saya pindahin. Ini saya kalikan dapatnya berapa nih? 1 ya. Nah, determinan ya. -2 kali 0, 0 kan dikurang -1 kali 1, 1. Ini -7
dikurang dengan 0, jadi 7 ya. Nanti kamu cek lagi. Ini kaliin 1 dikurang 14 dan 13. Nah, saya dapat ini nih. Jadinya berapa? 1,-7, -13. Udah nih. Cari persamaan garis P dengan vektor arah UL-nya ini. Paham nggak? Konsepnya di iniin lagi di aljabar linear ya. Ya, Iya, Ibu, saya boleh nyoba nggak, Ibu? boleh. Silakan. Ini saya hapus ya. Pokoknya kalau kamu mantep di aljabar linear, konsep vektornya kamu ngerti, aduh ini bisa ngerjain ini. Stop, saya mau nggak? Silakan, Mbak. Ya, sebentar ya, Ibu. Saya lagi foto. Atau kamu ini, Mbak, kayak yang tadi aja kamu bisa ketik pakai itu. Pakai apa namanya? Bisa kamu ketik pakai apa? Tulis pakai di ini. Pakai ini. Anunet. Saya udah nulis di kertas, Ibu. Oh, oke. Ya, kamu share ya. Jadi kalau misalnya kamu dapat garis ini kan nih, ini kan vektor. Ini kamu punya vektor juga nih. Kita lihat. Oh ya vektor, ini kamu punya vektor nih. Ya, ada vektor nih. Gimana sih begini ya? Nggak begitu kelihatan ya saya. Kita dulu. Nah, foto saya aja dulu. Nah, ini ada vektor nih. Besarin ya gambarnya. Gambar saya. Ini vektor. Ini vektor nih. Yang ini yang biru, yang warna biru vektornya U. Yang warna merah vektornya V. Saya kan dapat vektor yang tegak lurus nih. V. Paham ya? Oke. Oke, silakan. Tania. Baik, Ibu. Saya minta tolong share screen sama Madia, Ibu. Ya, boleh. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, saya lihat yang nomor 5 ya. Oke. Ya, oke. Iya. Punten, Mbak. Oh ya, persamaan garis yang melewati titik ini dengan vektor arah tambahin ya. Ini Oh, iya. titik tambahin kalimatnya dengan vektor arah ya. Vektor arah. Ini ya. Oke. Betul, Mbak. Makasih. Ibu, terima kasih, Ibu. Ya, betul.
Betul, Tamiya, teman-teman yang lain ikut ya. Oke. Boleh di stop share, Mbak. Maaf Ibu, Ya, itu untuk jawaban Y-nya harusnya sama dengan 3 plus 15T. Tapi ini Tania kenapa menjawab Y-nya itu 3 min 13T ya? Mungkin ada yang keliru dalam perhitungannya. oh, bukunya berapa emang ketika menghitung? Kamu ngitung ini berapa ketika kamu hitung? Saya coba namanya hitung, tadi saya udah coba ya. Kalau saya sih ngitungnya, ini sama sih Tamiya juga, saya menghitungnya min 1, 0, min 7. Ini kalau saya sih, udah langsung saya pindahin kemari, saya buat gini nih. Ini berapa nih? Tamiya ngitungnya berapa nih? Min 2 kali 1 kali 1 ini min 2 ya Mbak Tamiya ya? Ya, ini kali 1 min 7, kali ini min 7 ya Mbak? Iya, Min 7. Ini betul nggak ini kamu ngitungnya nih? Perkaliannya nih. Ini min 1, aku dapatnya min 13 sih. Aku dapatnya min 2, min 7, min 13, Mbak. Coba cek dulu, Mbak. Kalau saya kok dapatnya min 2, min 7. Jadinya ini min 2, memang pembentenya ya. Min 2, min 7, min 13. Kamu tolong cek dulu perkaliannya. dari yang saya itu Ibu yang Coba metode dari bentar dulu, coba lihat dulu ya. Takutnya saya juga yang salah, apa dipindahin 2 apa pindahin 1 ya. Sebentar dulu, cek dulu, saya cek dulu. Jangan-jangan saya salah juga kan. Saya mulai pakai metode yang lain. Bentar ya. Bentar, Mas. Jangan dulu ikut dulu ya. Oh, saya salah ya ini. Itu kan berapa sih dapatnya? Min 2, 1, min 1. Min 1, 07. Coba deh, saya metode kayaknya. Saya ngitung vektornya 7, 13, min 1, Bu. Ya, sebentar. Dapatnya min 7, berapa, Mas? Mbak? yang saya dapat min 7, min 13, 1. Bentar ya. Cek dulu, saya juga nggak tahu cara cepetnya nih, lupa. Saya punya cara cepet sebenarnya. Min 2, 1, min 1 ya. Min 1, 0, min 1 ya. Berapa ya? Yang saya pindahin kemana ya, saya lupa. Saya punya cara cepat sebenarnya. Oh ya. Min 2, min 1. Punten ya. Ini. Ini. Maaf. Ini nih. Saya salah nih, punten. Saya salah. Jadi salah itu ini nah. Saya salah ininya. Ulang lagi ya. Mbak nanti cek dulu ya. Kamu cek dulu ya. Ini kan min 2, min 1, min 1 ya. Kemudian min 1, 0, min 7 ya. Yang saya pindahkan 2 baris.
min 2, min 1, 0, 7. Kita cek ya. Ini, saya dapat ini kali ini. Dapat min 7 ya. Betul ya? Iya, ya. Nih. Ini kali ini. Dapatnya berapa nih, Mbak? Ini 0 apa 1 sih ya? Berapa ya, Mbak? Min 1. Nih ya. Yang saya gunakan ini kan ya bener ya. Lagi. Kok kayak begini aja kok nggak bisa ya? Apa nih? Logika aja. Saya punya min 2, 1, min 1 ya. Min 1, 0, min 7 ya. Gitu ya. Terus saya pindahin min 2, min 1, 0 ya. Iya, betul ya. Ini saya mulai garisnya yang ini nih. Betul ya? Betul ya? Nah ya, garisnya yang ini ya. Saya dapat ini min 7. Nah, ini kali ini min 1 ya. 1 ya. 1, min 1 kali min 1 kan 1 ya. Dikurang 14 ya. Ya. Iya, Ibu. Jadi min Kurang 1 13. kali min 13. Betul nih. Terus ini kali ini dapatnya berapa? Min 2 ya. Ini kali ini min 2 ya. Min 2 dikurang 1. Betul kok jadi ini. Betul kok, Tamia. Bintang salah, Bin. Bin. Iya benar Ibu. Jadi kalau saya, punten ya, saya nggak suka nggak hafal. Jadi kalau saya punya metode gini nih. Min 2, min 1, 1, 0 gitu ya. Min 1, min 7 gitu ya. Udah ya. Yang 2 di depan ini saya pindahin ke belakang. Tuh. Udah. Dan tinggal saya ini aja. Cari determinannya. Berarti min 7 gitu. Ini berapa? Ini kali ini 1. Dikurang jadi min 13 ya. 13. Terus ini 0 dikurang 1. Jadi 1. Betul kok. Bintang. Udah ya. Ya Ibu betul. Ya, oke. Terima kasih ya, Tamia. Jadi saya ingat lagi metode lama. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Udah selesai ya. Yang tadi yang nomor di atasnya bisa ya, tinggal masukkan aja. Oke, di ini kan ya. Ya, Mbak Dia mungkin bisa ditarik share screen. Min 7. Min 7, min 13 tadi ya, Mbak Tamia ya. Ya, Ibu. Min 7, min 13, 1. Buku saya mau saya benerin, Mbak. Oke. Oke, baik. Sudah ya, yang kalau yang ini bisa ya. Yang ini bisa ya. Kan kalau ini sejajar kan tinggal sudah dapat rumusnya ya. Dan kalau ini kan kita udah dapat nih. Punya sama dengan min 2, 2, min 3 ya. Kalau persamaan garisnya tinggal X sama dengan 1. Min 2T yang ini ya. Y sama dengan 2 dikurang 2T ditambah 2T
Z sama dengan 7 tambah 3. Jadi kurang ya. Ini kurang 3. Itu ya. Ini bisa ya. Udah ya. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang saya masuk bidang. Bidang. Saya punya ini nih. Garis merupakan garis perpotongan bidang alfa dan beta. Ini ada bidang, 2 bidang. Kalau dipotongkan dapatnya garis ya. Oke. Kemudian saya punya bidang. Ini ya. Bidang ini sejajar dengan garis G. Saya punya bidang ini sejajar dengan garis G. Maka semua garis yang ada di bidang juga sejajar dengan garis G. Ya. Kalau saya punya bidang, kemudian ada garis, ya. Kemudian garis G sejajar dengan garis bidang alfa sejajar dengan garis G, maka semua garis yang ada di bidang itu sejajar dengan garis G. Terus saya bisa bilang, kalau yang saya sampaikan seperti itu, nanti kebanyakan soal-soalnya seperti itu. Ini garis G sejajar dengan bidang alfa. Karena ini ada garis L, garis L-nya tidak harus seperti ini ya. Garis L-nya juga seperti ini, dia akan sejajar juga dengan bidang. Dengan garis G, ya. Garis-garis yang ada di sini, semua garis yang sejajar dengan garis G. Saya ulang lagi ya. Ini harus paham betul kamu. Jadi saya punya bidang alfa ini sejajar dengan garis G, maka semua garis yang ada di bidang alfa sejajar dengan garis G. Itu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini garis G adalah garis yang tegak lurus dengan garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Jadi kalau saya punya garis, ya ada bidang, ini saya punya bidang, kemudian ada garis perpotongan bidang, yang saya punya garis L tegak lurus dengan garis perpotongan bidang. Saya punya bidang alfa dan bidang beta ini sejajar, maka ada garis yang berpotongan, memotong kedua bidang, yaitu alfa dengan beta, tuh, otomatis garis G ini akan tegak lurus dengan garis L dan juga akan tegak lurus dengan garis G ini akan tegak lurus dengan bidang L dan juga tegak lurus dengan bidang beta. Ini sama ya. Jadi saya punya bidang, saya punya garis G ini tegak lurus dengan bidang, maka semua garis yang ada pada garis L itu tegak lurus dengan bidang. Dengan garis G. Ini saya punya bidang. Nah, bidang alfa itu tegak lurus dengan garis G, maka semua garis yang ada pada bidang alfa itu tegak lurus dengan garis G. Nah, kebetulan di sini hanya dituliskan garis L saja. Tapi semua garis yang ada di bidang alfa itu tegak lurus dengan garis G. Ya. Ulang lagi saya di sini. Nah, bidang alfa sejajar dengan garis L dan saya masuk persamaan bidang ya. Tadi konsep tadi dipahami betul ya. Saya mau cari persamaan bidang. Nah, kalau persamaan bidang saya perlu titik dan saya perlu vektor normal. Ya. Untuk dapat persamaan bidang saya perlu titik dan cari vektor normal. Saya punya bidang yang melalui titik X1, Y1, Z1. Nah, bidang ini punya vektor normal. Vektor normalnya itu A, B, C.
Nah, saya kan mau mencari persamaan bidang ya. Tadi saya sudah katakan garis-garis, kalau vektor normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Kalau vektor normal itu selalu tegak lurus dengan bidang, maka garis-garis yang ada pada bidang itu tegak lurus dengan vektor normal. Ya, maka saya ambil sembarang titik pada bidang itu X, Y, Z. Ya, bisa juga saya ambil di sini titiknya. Pokoknya saya ngambil sembarang sih sebenarnya. Di mana-mana. Nah, kebetulan itu yang saya ambil itu. Nah, kalau kita lihat, berarti vektor PR, vektor TQ itu tegak lurus dengan vektor normal. Vektor TQ itu tegak lurus dengan vektor normal, nih kelihatan kan? Karena tadi kita punya konsep semua garis yang ada di bidang akan tegak lurus dengan vektor normal. Berarti kalau gitu, vektor TQ juga tegak lurus dengan vektor normal. Kalau dia tegak lurus dengan vektor normal, itu ya, maka saya akan dapat ya, vektor PQ-nya itu X, Y, Z dikurang X1, Y1, ZI. Dot A, B, C. Maka saya dapat seperti ini. Dx min X1, Y min Y1, Z min 1, dot A, B, C. Maka saya akan dapatkan yaitu apa namanya, ini A buka kurung X min X1, B buka kurung Y min Y1, C buka kurung Z min Z1 sama dengan 0. Ini kalau saya sederhanakan, saya akan dapatkan ini. Jangan, ini baru. Ini pernah saya buktikan juga ya untuk persamaan garis, bukan hanya vektor normal di bidang ya, tapi dia punya vektor normal. Ya, persamaan garis yang melalui titik A dengan vektor normal. Menjadikan persamaan garis secara umum. Nah, kalau yang ini nanti saya akan mendapatkan persamaan bidang. Jadi persamaan bidang yang melalui titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normalnya A, B, C, saya dapat ini. A buka kurung X min X1 tambah B buka kurung Y min Y1 tambah C buka kurung Z min Z1 sama dengan 0. Jadi akan saya dapatkan persamaan bidangnya ini. Sekarang kita lihat lagi ya. Kita lihat ke bawah. Ini saya sederhanakan nih. Yang gambar yang A, X min X1, B, Y min Y1, Z min Z1 saya sederhanakan. Saya jadikan jadi AX tambah BY tambah CZ. Nah, yang ini ditambah buka kurung min AX1 ditambah min BY1 ditambah min CZ1 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini, A ini konstanta, X1 juga konstanta, B ini konstanta, Y1 juga konstanta, C konstanta, Z1 juga konstanta, maka itu bisa saya nyatakan dengan D. Sudah ya? Berarti saya dapat AX tambah BY tambah CZ tambah D. Saya nyatakan dengan D. Jadi persamaan bidang, saya punya dua ya persamaan bidangnya nanti ya bentuknya. Yaitu persamaan bidang secara umum dengan vektor normalnya A, B, C, yaitu adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, ya, kata kuncinya, punten, saya punya dua persamaan bidang. Yang satu seperti ini, dia juga punya melalui titik dan juga vektor normal. Ini titiknya, ini vektor normalnya. Setelah disederhanakan, saya punya bentuk persamaan bidang seperti ini. Tapi kalau persamaan bidang seperti ini, yang kita tahu hanya vektor normalnya saja. Nah, ini hampir sama persamaan garis di bidang ya. Nah, persamaan garis di bidang kan ada titik, ada vektor arah. Kemudian juga ada persamaan garis secara umum
yang bisa kita lihat adalah vektor arahnya. Itu ya. Oke, terus saya hapus nih ya. Ingat-ingat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik A 2,1,3 sejajar bidang ini. Nah, saya lihat nih, saya gambar ya. Ini ada bidang. Ini juga ada bidang nih. Bidang alfa ini. Titik ini. Nah, bidang alfa ini ada vektor normal. Alfa ya. Nanti tegak lurus. Nah, ini bidang beta. Persamaan bidang beta itu 3x min y min z apa dengan. Nah, di sini dia punya vektor normal, namanya vektor normal bidangnya berapa? 3, min 1, min 1. Nah, kalau kita lihat, kalau dua bidang ini sejajar, berarti kan vektor normalnya juga sejajar ya. Maka bisa saya katakan vektor normal bidang alfa sama dengan vektor normal bidang beta. Sama ya. Lihat logikanya ya. 3 min 1,1. Udah. Nah, lihat nih ya, vektor normal bidang beta ini. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta, maka vektor normal bidang alfa sejajar juga dengan vektor normal bidang beta. Sehingga sama ya. Ya sudah, persamaan bidang melalui titik yang diketahui, normalnya sudah ada, gitu ya. Maka saya dapat persamaan bidangnya 3 buka kurung X min 2 dikurang 1 Y dikurang 1 buka kurung min 1 buka kurung Z min 3 kurung sama dengan 0. Maka saya dapat 3X min Y min Z sama dengan 2. Paham ya? Oke. Ini dibayang-bayang ya, nggak bisa nggak kalau nggak dibayang. Oke. Saya mau ini dong. Ini ada bidang nih. Ntar saya bidang melalui 3 titik. Bagaimana nih dapat persamaan bidang? Ini saya punya bidang. Saya punya bidangnya melalui 3 titik. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Saya bisa bikin vektor. Nah, sekarang bidang ini hanya punya titik yang belum ada vektor normalnya, gitu kan. Nah, dari 3 titik ini kan saya bisa bikin vektor AB, saya bisa bikin vektor C. Vektor normal dari bidang ini bisa saya cari kan ya. Diapain dapat vektor normalnya? Ini vektor normal bidang yang diketahui nih. Ini vektor bidang. Gimana dapatnya? AB dikali BC, Ibu, supaya Oke, dapat vektor normalnya. oke. Sekarang kamu kerjain. Semuanya kerjakan. Ayo, bintang kerja semua juga ikut kerja ya. Nomor 2. Silakan.
Ya, sudah. Silakan siapa? Ayo, siapa? Yang lain mau nggak? Ibu, saya Ibu, tapi saya masih belum selesai mengerjakan. Ya, silakan. Yang lain selain bintang kan ada ya, bukan bintang aja mahasiswa saya ya. Tamia sudah tadi. Kumadi, Mbak Madia, udah belum? Ibu mau nanya, Bu. Ya, Ini langsung ke cari persamaannya atau nyari vektornya aja dulu ya, Bu? dari vektor dulu, udah itu lanjut persamaannya. Ya, Vektor normalnya ya, Ibu? ya, ya dong cari.
belum. Ayo. Ibu, saya udah nyari vektor normalnya, Ibu. Nah, sekarang cari persamaan bidangnya. Persamaan bidangnya kan rumusnya gini kan, kalau vektor normalnya udah ada, persamaan bidang, dan ya, nah ini dia persamaan bidang yang melalui titik dan vektor normal. Silakan. Ayo, kita masih punya 2 konsep lagi. Minggu depan kita latihan terus langsung lingkaran. Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Iya, silakan. Kan soalnya itu melewati 3 titik ya, Ibu. Sedangkan kalau untuk menentukan persamaan ini kan bisanya pakai 1 titik doang, Ibu. Jadi kita bisa pilih. Ambil salah 1 titik aja, Mbak. Bisa pilih. Oh, ya, makasih, Ibu. Berarti nanti hasilnya sama aja ya, Bu? Iya, sama. Nggak apa-apa. Oh, iya. Ibu, saya boleh nyoba lagi nggak, Ibu? Oh, Tamia lagi ya. Teman yang lain Tamia, biar nanti teman yang lain nyoba ya. Baik, Ibu. Biar nanti. Boleh coba nggak Ibu? Oh, boleh. Silakan. Yuk. Saya foto dulu ya Ibu. Ya, oke. Ibu, saya izin share screen. Ya. Ini Ibu. Saya langsung jelasin Ibu. Ya, ini baru ininya ya. Baru vektor normal garis. Sekarang cari persamaannya. Saya nyari pakai melalui titik A aja Ibu. Boleh. Oke, betul Mbak. Betul.
Baik, terima kasih Ibu. Ini langsung saya tarik aja Ibu. Ya. Oke, siapa lanjut? Soal lanjut ya, saya lanjutkan ya. Jadi saya ini rupanya nggak bisa ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ya. Ini satu lagi, tapi di PR-in boleh ya, yang kalian kan udah ngerti ya. Di PR-in. Kan tadi yang ini ya. Ini ada soal lagi, tentukan persamaan bidang yang melalui titik A dan diketahui tegak lurus dengan perpotongan bidang ini dan ini. Jadi gini nih Mbak. Saya punya ini bidang. Saya gambar ya. Ada bidang. Nah, ini ada bidang juga ya. Ini bidang alfa ya. Ini bidang beta ya. Ini bidang alfa. Pak. Yang ini bidang beta. Bentar ya. Ini ada garis perpotongannya nih. Garis perpotongan bidang. Maaf ya, bentar ya. Saya coba dulu. Salah nih. Saya punya bidang. Saya punya bidang. Udah ya. Ini ada garis perpotongan bidang. Kalau kita lihat kan vektor arahnya ke sana ya. Gitu ya, Mas. Oh, ini saya punya beta. Ini punya alfa ya. Punya alfa. Ini vektor arah alfa ya. Ini vektor arah beta. Gitu ya. Yang ini, yang saya buat garis ini nih. Ini garis perpotongan bidang. Bidang. Betul. Saya sebut ini garisnya garis G ya.
Nah, kalau gitu dia punya vektor arah garis G ya. Punya vektor arah garis G. Pertanyaan saya, kedudukan vektor arah garis G dengan vektor vektor normal bidang beta dan vektor normal bidang alfa gimana ya? Coba cek. Tolong dia mati. Halo? Tegak Ya, lurus Bu. ya, Ibu. Sebagai Tegak vektor lurus. arah Jadi kalau ini. saya lihat begini ya. Saya lihat begini nih. Ini UG, ini UB ya. Ini UL ya kan begitu ya. Nah, saya punya vektor arah garis G. Tegak lurus ya. Tegak. Kalau dia tegak lurus, bisa dong dapat vektor arah garis G. Gimana caranya? Vektor beta dikali vektor alfa ya. Oh, vektor alfa kali vektor beta ya. Vektor alfa. Oke. Bayang ya, udah ya. Nah, ada garis nih. Garisnya garis L. Garis L ini, bidang, maaf, salah saya. Ada bidang gamma. Saya nggak bisa gambar di ruang tuh ya. Maaf aja nih. Ada bidang gamma nih. Dia tegak lurus dengan dengan vektor UG. Seperti ini. Kamu dapat dari sini. Tapi kan vektor gamma kan punya normal gamma ya. Pertanyaan saya, vektor normal bidang gamma, maaf nih saya bukan beta. Vektor normal bidang gamma, bagaimana kedudukannya dengan vektor arah garis G? Sejajar, Bu. Ah, sejajar. Kalau sejajar gimana jadinya? Sama dengan ini. Ya, normal gamma sama dengan vektor UG ya. Sama dengan normal alfa dikali dengan normal beta ya. Dapat nggak persamaan persamaan bidang? Ini persamaan bidang melalui A, 2, min 2, 0, min 1 dengan vektor normal dan vektor normal bidang N gamma. Titik-titik ya adalah. Oke, silakan kamu bikin, Mbak. Oke, jelas ya. Ini ada bidang, ini bidang beta, ini vektor normal bidang beta. Maaf ya, saya salah indeks sih sebenarnya nih. Ini normal bidang ya. Maaf, saya ulang lagi ya. Normal bidang beta, normal bidang alfa. Ini ada garis G, vektor arah garis G tegak lurus dengan masing-masing vektor normal kedua bidang. Ini N ya, kan dia vektor normal. Jadi N. Oh, garis G sama dengan berarti perkalian antara dua vektor normal dong ya. Karena dia tegak lurus.
Ah, ini apa namanya NG-nya ini sama dengan varian dari vektor normal bidang gamma dengan vektor normal bidang beta. Udah, n vektor normal bidang gamma itu sejajar dengan vektor arah garis. Berarti ke vektornya sama ya. Jadi sama dengan vektor arah garis. Oke, silakan dibikin. Yuk cepet yuk, bikin yuk. Yuk, silakan. Nah, itu saya mau jelaskan dua konsep saja. Akan minggu depan. Oh, bisa minggu depan luring ya. Cariin ya, Mbak. Di Rabu. Yo, yang lain. Siapa? Ibu saya lagi nyoba ibu, sebentar ya ibu. Ya, apa? Ini yang mau kita PPT pertemuan dua kemarin ya. Soalnya PPT-nya udah saya kasih ya kemarin ya, Mbak. Udah jadi satu ya kemarin PPT-nya ya. Iya, BEM pertemuan 1 dan pertemuan 2 udah jadi 1. Udah jadi satu itu. Siapa yang minta tuh? Ibu saya sudah, Ibu. Siapa? Yang udah. Nadia, Ibu. Oke, Nadia silakan. Ya, enggak. Silakan Nadia. Saya foto dulu ya, Ibu. Ya. Jadi nggak usah dihafal ya ini ya. Dipahami betul tadi. Kamu selalu ditutup videonya ya. Kalau Mbak Meli nggak mau loh untuk video. Nggak akan kuliah itu saya lihat.
ini, Bu. Ya, ya betul. Ini udah betul ya, tapi akan lebih baik kalau begini ditambahin, Mbak. Ini kan pendapatnya dari apa bidang apa sih? Ya, apa ya? Bidang agama ya sudah lulus dengan apa? Nanti kata-katain ya, Mbak. Nanti kamu 5 tahun lagi kamu baca ini bingung. Ya, Ibu. Baik, Ibu. yang agama tegak lurus dengan garis perpotongan bidang. Garis perpotongan bidang gitu ya. Perpotongan bidang apa? Perpotongan bidang desa dan bidang agama. Ya. Ya, sama bidang agama sama dengan betul. Ini U ya. Baik, Ibu. Itu ya, dikatakan ya. Ya, Mbak ya. Bidang Ya. agama tegak lurus garis perpotongan bidang desa dan agama maka UNG. Maka persamaan bidang yang melalui titik ini dengan gitu Mbak. Dengan sektor normal gitu ya. Sektor normal. Dan gamanya ya. 6,3,15. Adalah ini 6. Ini 15 titiknya ini. Ya, itu ya. Nanti dikata-katain ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Makasih, Ibu. Ya, bisa. Kita bisa lanjut ya. Saya masuk jarak titik ke bidang. Sama hampir dengan jarak titik ke garis ya. Saya punya titik A, yaitu X0, Y 0, Z0 itu cari jarak titik ke bidang AX tambah B tambah CZ tambah D sama dengan 0. Ini rumusnya hampir sama ya dengan jarak titik ke garis. Jadi D sama dengan harga mutlak AX0 tambah BY0 tambah CZ0 tambah D dibagi harga mutlak A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kan jarak titik ke bidang ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau titik A-nya di sini, ini titik A, katakan garis PQ. Ini saya proyeksikan ke garis normal. Ini nih. Jadi garis TA saya proyeksikan ke garis normal, maka proyeksi vektor TA ke vektor U, A, B itu nanti besarnya sama dengan jarak titik A ke bidang. Ya, kita lihat ya. Ini saya punya persamaan bidangnya, AX tambah BY tambah CJ tambah D sama dengan 0. Saya ambil titiknya P, X1, Y1, Z1 pada bidang alfa. Maka saya substitusikan ya. Karena dia pada bidang alfa, maka memenuhi persamaan bidang. Kalau dia memenuhi persamaan bidang, tinggal disubstitusikan. AX1 tambah BY1 tambah CJ1 tambah D. Maka saya dapat AX1 tambah BY1 tambah CJ1 sama dengan min D. Nah, PA-nya ini saya kan tinggal cari vektornya ya. Jadi PA sama dengan, jadi X0 min X1,
Y0 min Y1, Z0 min Z1. Maka saya bisa cari panjang proyeksi PA terhadap terhadap vektor. Ini vektornya sebenarnya vektor normal ya, yaitu sama dengan jarak A ke titik A. Titik alfa, jadi vektor karena di sini bidangnya AX tambah B tambah AX tambah B tambah CJ tambah D sama dengan 0, jadi vektor normalnya itu A, B, C. Nah, saya dapat proyeksi vektor ke vektor kan ada ya rumus. Ini proyeksi PA ke U. Rumusnya kalau kamu lihat nanti di aljabar linier, yaitu vektor U dot vektor PA dibagi dengan besar vektor U. Nah, dapatnya ini, karena dot jadi A, X0 min X1 tambah BY0 min BY1 ditambah CZ0 tambah Z1. Ini buka kurung, A kuadrat tambah B kuadrat tambah CZ kuadrat. Nah, saya keluarkan X1, Y1, dan Z1-nya, saya jadikan 1. Ini, tadi saya sudah katakan bahwa PX1, Y1 pada bidang alfa, tinggal disubstitusikan, saya dapat D nih. Jadi min D sama dengan AX1 tambah B1 tambah CZ1, saya substitusikan kemarin. Jadi saya dapat rumus jarak titik A, X0, Y0, Z0 ke bidang AX tambah B tambah CJ tambah D sama dengan 0 adalah ini. Ya. Contoh, tentukan jarak titik T 1,2,1 ke bidang AX tambah 3Y tambah Z sama dengan 4. Tinggal kamu substitusikan aja. Jadinya X diganti 1, Y diganti 2, Z diganti 1. Masukkan ke dalam rumus. Nah, jarak titik ke garis. Nah, satu lagi ada berkas bidang. Berkas bidang itu adalah kumpulan bidang-bidang yang melalui garis potong yang sama. Kumpulan bidang-bidang yang memiliki yang memotong garis potong yang sama. Nanti saya punya anggota berkas ya. Nah, anggota berkasnya saya sebut H1 dan H2. Namanya persamaan berkas bidang itu. Berkas bidang. Persamaan berkas bidang. Yaitu garis yang dilalui berkas bidang di nama pusat berkas. Setiap bidang akan membentuk berkas disebut anggota berkas. Jadi persamaan berkas bidang yang punya persamaan berkas bidang itu H1 ditambah lambda H2 sama dengan 0. Lambdanya ini parameter ya. Kalau ini ini adalah bidang H1, katakanlah ini bidang H1 gitu. Nah, ini juga bidang H1. Saya punya bidang H1 ya. Ini saja. Saya punya bidang H1. Ini H2 ya. Saya punya bidang H1. Ini. Tuh. H1, H2. Saya dapat persamaan. Udah ya. Minggu depan, tadi kita udah latihan persamaan bidang. Minggu depan kita latihan lagi ya. Halo? Ibu. Kita latihan lagi berkaitan dengan berkas bidang dan juga persamaan berkas bidang dengan jarak titik ke bidang. Kita latihan lah
setengah jam untuk latihan bersama. Soalnya nanti saya akan berikan ya. Kalau soalnya nanti saya ada kok soalnya bentar. Dan itu saya udah nyiapin. Terus saya kirim ya latihannya. Nanti Iya, kalian Bu. latihan, nanti minggu depan kita kalau bisa luring gitu ya. Luring nanti saya mau kuis ya, boleh ya. Kuisnya itu mulai garis di bidang dan garis di ruang sama bidang di ruang ya. Nah, tapi jarak titik ke bidang sama berkas bidang berbeda ya. Mas belajar nanti saya kirim soalnya ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh, banyak Ibu. Ibu atas ilmunya. Selamat siang juga Ibu. Mbak, sambil jadi gini, punten banget ini. Saya ngajar teori bilangan semester kemarin hancur loh. Saya nggak tahu kenapa ya. Padahal saya kayaknya udah jelasin satu-satu gitu, tapi kok nggak pada bisa gitu. Mungkin apa ya, kalau saya tanya, istilahnya apa ya, ketahanan malangannya kurang gitu. Terus latihan soalnya juga kurang gitu. Latihan soal tergantung dari dosen. Jadi kalau kamu maaf jadi mahasiswa jangan tergantung dari dosen cari soal. Kamu harus cari soal itu gitu. Di internet banyak gitu. Nah, kamu latihan soal sendiri gitu. Saya dulu jadi mahasiswa S1, mahasiswa S2, S3, saya latihan soal sendiri. Buku Wat Anton aja itu saya bikin sendiri. Jawaban Wat Anton saya punya loh. Semua saya kerjain loh, dari yang soal yang nomor 1 sampai soal yang susah-susah. Semua soal itu lengkap. Kemudian Bartel, kamu kan dapat juga belum analisis real? Ada, Ibu. Analisis real itu saya kerjain loh semuanya. Semua soal saya kerjain. Gitu. Jadi kamu harus begitu gitu. Untuk melatih apa ya, kalau di matematika tuh intuisi ya, kalau menurut saya. Ngeliat soal udah tahu, oh gini jalannya. Langsung cepet gitu. Ya, itu harus dibangun ya. Jadi jangan menunggu dosen, kamu cari, kamu latihan ya. Baik, Ya. Ibu. Oke. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Sama-sama. Selamat siang juga Ya, Ibu. sama-sama. Mari, Assalamualaikum. Selamat